Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pembelajarannya adalah kita akan membuat sebuah proyek P5. Nanti adalah tentang menjaga lingkungan sekitar kita. Sebelum kita masuk dalam materi tersebut, lebih baik kita melakukan pembiasaan kita sebelum memulai segala aktivitas, yaitu berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong untuk si Hasnan untuk memimpin doa teman-temannya, silahkan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Ya, baiklah. Setelah kita berdoa bersama, ada kebiasaan-kebiasaan selanjutnya yang selalu kita laksanakan sebelum pembelajaran, yaitu bertadarus bersama. Tadarus hari ini yaitu Al-Fatihah sebagai pembuka, kedua Al-Ikhlas, dan yang terakhir Anas. Baiklah, mari kita bersama-sama bertadarus bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.
Ya, baiklah, setelah kita bertadarus bersama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mohon untuk kalian semua untuk berdiri. Pakai guys. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, boleh duduk kembali. Nah, profil Pancasila yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah dimensinya gaya hidup berkelanjutan dengan elemen kepedulian terhadap lingkungan. Subelemennya adalah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tuh poin pertama. Kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Menghimbau dengan poster dan praktikan tindakan sederhana untuk melindungi lingkungan. Nanti berarti proyek kita adalah membuat poster. Posternya apa aja? Nanti kita akan ulas bersama-sama. Sebelumnya di sini dari 12 peserta semuanya masuk. 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 Alhamdulillah, berarti tidak ada yang alpa, semuanya masuk. Berarti kita bisa melaksanakan proyek ini dengan baik. Nah, dari sini Pak Yun akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga lingkungan melalui kebiasaan baik. Apa maksudnya kebiasaan baik? Membuang sampah pada tempatnya. Terus juga menanam tumbuhan itu juga adalah kebiasaan yang baik. Untuk apa? Untuk melestarikan bumi. Yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan pesan peduli lingkungan melalui media poster. Nah, nanti kalian itu setiap kelompok, nanti ini adalah 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Masing-masing kelompok akan membuat 1 poster tentang lingkungan. Nah, itu dengan cara apa? Membuat dengan tujuan memberitahu kepada orang lain untuk sama-sama menjaga lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok dan menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Jadi kalian di sini secara kelompok dikerjakan dengan cara bekerja sama, jangan hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi semua dalam inti kelompok itu melaksanakan pembuatan poster dengan bersama-sama, semuanya bekerja dengan baik dan juga rukun. Jangan sampai ada yang rebut-rebutan membuat poster, paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, di sini yang Pak jelasin tentang profil Pancasila. Lanjut di dimensi lingkungan. Coba untuk si Hasnan dibaca definisi lingkungannya.
Definisi lingkungan. Menurut para ahli, definisi lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Ya, di situ dijelasin dalam dimensi lingkungan bahwa menurut para ahli adalah benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusianya dan tingkah perbuatannya. Jadi kita itu di dalam lingkungan, kita adalah sesuatu yang penting di elemen tersebut. Kenapa? Kita dituntut untuk bisa menjaga tingkah laku kita, untuk menjaga lingkungan. Kalau tingkah laku kita itu masa bodoh, buang sampah sembarangan, terus menebang pohon sembarangan, itu kira-kira akan mengakibatkan bencana enggak? Ya. Ya, kalau misalnya kita buang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan apa? Banjir. Kalau misalnya menebang pohon sembarangan juga akan mengakibatkan tanah longsor. Itulah definisi lingkungan menurut para ahli, dan itu juga mempengaruhi kelangsungan hidup. Kalau kita masa bodoh dengan lingkungan, maka lingkungan juga akan hancur dan juga mempengaruhi kehidupan kita. Kalau banjir, banyak nyamuk, penyakit, itu kan yang pasti yang terkena dampaknya adalah manusia. Lanjut yang kedua, manfaat lingkungan. Bisa dibaca si Nadifa. Manfaat lingkungan. A. Tempat tinggal makhluk hidup. B. Tempat melakukan aktivitas. C. Tempat mencari makan. Ya, manfaat lingkungan di sini ada 3. Lingkungan itu bisa menjadi tempat tinggal kita. Yang kedua bisa menjadi tempat melakukan aktivitas. Aktivitas itu apa aja? Kita belajar ini sudah sebuah aktivitas. Kita bermain sudah sebuah aktivitas. Aktivitas itu lebih ke kegiatan atau pergerakan kita selama menjalani kehidupan. Yang ke C itu tempat mencari makan. Kalian mencari makannya di mana? Di bumi. Semua itu adanya di bumi, seperti air. Air itu juga kan di bumi. Kalau airnya tercemar, ikannya pasti mati. Ikannya mati berarti kita nggak bisa makan ikan. Kalau bumi, tanah. Kalau tanahnya tercemar limbah, berarti kan itu mengandung racun. Kalau mengandung racun, kira-kira kita mau makan makanan yang mengandung racun tersebut nggak? Enggak. Kenapa? Karena akan mengakibatkan fatal pada tubuh kita. Kalau misalnya kita makan yang racun, pasti otomatis kita akan jadi keracunan. Kalau keracunan makanan, berarti kita sakit. Nah, dari sakit itu nanti akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, selanjutnya, Akila, silakan dibaca. Tempat tinggal hidup itu maksudnya seperti apa? Tempat tinggal makhluk hidup. Manfaat lingkungan salah satunya adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Ada beragam makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang saling berkaitan dan tempat makhluk-makhluk tersebut berinteraksi. Selain berinteraksi, makhluk-makhluk tersebut bisa beristirahat, bahkan dapat melindungi diri mereka. Nah, benar bahwa di situ tempat tinggal makhluk hidup itu adalah sebuah tempat untuk berinteraksi dan juga tempat istirahat. Nggak cuma manusia, hewan lain seperti kucing, seperti burung, seperti ayam itu membutuhkan tempat istirahat mereka. Yaitu apa? Di alam sekitarnya, tempat tinggal di lingkungan. Nah, coba sini Nadifa dibaca kembali. Tempat melakukan aktivitas maksudnya seperti apa? Tempat melakukan aktivitas. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat melakukan aktivitas. Misalnya manusia melakukan aktivitas seperti pergi bekerja, memasak, dan harus bersosialisasi dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, berarti manfaat lingkungan yang kedua tempat aktivitas, yaitu manusia pergi bekerja, memasak, bersosialisasi. Apa bersosialisasi itu? Bercampur dengan orang lain. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa yang dimaksud makhluk sosial? Makhluk yang nggak bisa hidup sendiri. Kalau kalian punya
keperluan, berarti kalian pasti akan meminta tolong orang lain. Bisa nggak kalau kira-kira kita mau bangun rumah sendiri, bisa nggak? Susah. Kita harus berinteraksi dengan orang lain dengan cara meminta tolong dengan orang lain. Ya, coba Hasna dibaca tentang tempat mencari makan. Tempat mencari makan. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat mencari makan. Berbagai macam makhluk hidup butuh makanan untuk bertahan hidup. Di dalam lingkungan terdapat produsen, dan produsen tersebut menyediakan makanan. Ya, disitulah kita manfaat lingkungan adalah mencari makan. Di mana lingkungan itu adalah tempat yang paling bagus untuk menciptakan sebuah produsen makanan. Contoh, ketika ada pohon pisang akan tumbuh buah pisang. Nah, pisang tersebut akan menjadi sumber makanan manusia. Bukan hanya manusia, hewan lain juga ikut memakan pisang tersebut. Nah, Pak Yon, di sini ada pertanyaan. Lalu apa yang terjadi jika lingkungan tempat kita ditinggal tidak dijaga dengan baik? Contoh, kita tinggal di bumi sentosa, lalu kita tidak menjaga desa tersebut, kampung tersebut, maka apa yang terjadi? Kampung bumi sentosa tersebut akan menjadi kotor, terus jadi sumber penyakit. Selain sumber penyakit apa? Akan banyak sekali musibah-musibah yang terjadi. Kita sering buang sampah sembarangan, akan mengakibatkan apa? Banjir. Setelah banjir, kalau misalnya kita tidak menghemat air, kita akan mengakibatkan apa? Kekeringan, nggak bisa mandi, nggak bisa masak. Kenapa? Air adalah sumber kehidupan. Terus kalau kita tidak menghemat listrik, kita siang-siang hidupin listrik, selalu TV dihidupkan, tidak pernah mati, selalu menghidupkan musik 24 jam, itu kira-kira akan mengakibatkan apa? Krisis energi. Kalau sudah krisis energi berarti akan susah nantinya untuk energi selanjutnya di generasi setelah kalian. Yang terakhir apa? Buang sampah sembarangan. Plastik. Plastik kenapa menjadi ancaman? Karena plastik itu sesuatu zat yang susah untuk diurai dan juga menyebabkan banyak penyakit, sehingga virus-virus itu semua menumpuk di plastik tersebut kalau tidak langsung dimusnahkan. Kenapa? Karena plastik itu sesuatu zat yang susah diurai. Nah, di sini Pak Yon punya video tentang apa yang terjadi bila kita tidak menjaga lingkungan. Masih semangat? Masih. Sama-sama kita tepuk semangat. Iya, the best. Oke, sudah siap nonton videonya? Oke, kita tonton bersama-sama. Silahkan diperhatikan ya. Nama saya Jaya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan, dan banjir di berbagai daerah, longsor dan letusan gunung berapi, dan bagaimana pembunuhan hutan dan juga pembakaran hutan di Indonesia karbon dioksida semakin naik. So, bagaimana kita membahas? Ternyata banyak juga ya bencana yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan kita. Yuk, bencana membahas. Nah, mulai menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sembarangan, menjaga kebersihan sungai sekitar, dan sebanyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, dari video ini apa aja bencana alam tadi? Yang pertama adalah banjir. Banjir terjadi ketika apa? Ketika
tumbuh-tumbuhan ditebang, pohon-pohonan ditebang, dan juga sampahnya juga berserakan. Sampah yang berserakan mengakibatkan mampet. Dari kemampetan tersebut mengakibatkan apa? Banjir. Yang kedua, bencana apa tadi? Tanah longsor. Tanah longsor. Tanah longsor itu terjadi ketika pohon-pohonan itu ditebang secara liar dan tidak diganti dengan tanaman lain, sehingga air ketika hujan, tanah itu nggak ada yang nahan. Karena apa? Nggak ada tumbuhan. Akar tumbuhan itu adalah salah satu aspek yang menjaga tanah tidak longsor. Kalau tanah longsor itu terjadinya kira-kira ada jadwalnya apa enggak? Enggak. Terjadi secara tiba-tiba rumahnya dekat sama lereng gunung. Ternyata gunung tersebut ditebang secara liar. Nanti rumah tersebut akan terkena dampak longsor. Yang ketiga tadi apa? Pencemaran lingkungan. Bisa dilihat nggak tadi? Air isinya sampah semua. Pinggiran rumah sampah semua. Itu akan mengakibatkan apa? Penyakit. Apalagi sekarang musim DBD. Di daerah-daerah lain itu sampai rumah sakit penuh-penuh menampung anak-anak yang terkena DBD. DBD itu berasal dari mana? Lingkungan yang tidak sehat. Terakhir tadi apa? Global warming. Global warming itu apa? Pemanasan global. Tensi air, ketinggian air sekarang kan sudah makin tinggi. Terus suhu di luar ruangan semakin panas. Itulah ciri-ciri dari pemanasan global. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai kenapa kita harus menjaga lingkungan. Di sini ada namanya bencana alam, penyakit. Ini sudah kita jelaskan dari kenapa kita harus menjaga lingkungan. Nah, nih, ini adalah contoh poster. Nah, ini adalah contoh poster tentang manfaat membuang sampah pada tempatnya. Ini contoh poster cara mengurangi sampah plastik. Ini hemat air dan terakhir hemat energi. Nah, di sini Pak Yun akan membagikan kalian tugas untuk membuat poster. Di sini ada 12 anak, berarti 4 kelompok berisikan 3 orang. Pak Yun bagikan. Nanti ditulis di sini. Ini tadi hemat air ya, hemat air. Di sini buat poster, buanglah sampah pada tempatnya. Dikasih nama. Ini hemat energi. Ya, perhatikan semuanya ke depan. Buatlah poster sebagus mungkin dengan seperti ini. Ada yang menghemat energi, hemat air, buang sampah pada tempatnya, dan juga kurangi sampah plastik. Silakan dibuat posternya dengan sekreatif kalian. Nanti kalian mempresentasikan ke depan dan juga menunjukkan hasil dari kelompok kalian. Bisa dikerjakan? Bisa dipahami? Silakan dikerjakan. Yang di pinggir,
Sudah selesai semua? Kalau sudah berarti kita coba untuk maju satu-satu dari kelompoknya Nadifa. Silakan masuk. Maju ke depan. Di sini. Nah, silakan ditampilkan oleh temannya. Nama kelompok Nadifa, Akila, sama Hasnan. Ya, Judul poster, kurangi sampah plastik. Kita harus mengurangi plastik karena plastik mengakibatkan bencana dan penyakit. Agar lingkungan tidak tercemar, kita harus mengurangi sampah plastik. Cara mengurangi sampah plastik antara lain: 1. Membawa wadah sendiri jika ingin jajan. 2. Membuat kerajinan menggunakan sampah plastik. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kasih tepuk tangan. Nanti poster ini kita tempel di depan-depan kelas, oke? Nah, selanjutnya dari kelompoknya Galang. Maju ke depan. Tampilkan. Ayo, silakan. Pialanya perhatikan. Nama kelompok Albi, Desi, Galang. Judul, buanglah sampah pada tempatnya. Kelompok 2. Pertanyaan, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Agar bumi kita tidak tercemar. Jika tercemar, kita akan dapat masalah tanah longsor, banjir, banyak nyamuk, dan lain-lainnya. Oke, kasih tepuk tangan. Nanti posternya ditempel di tiap-tiap tempat strategis. Contoh, buang sampah pada tempatnya nanti di depan kelas. Kurangi sampah plastik juga di depan kelas. Hemat air di tempat musola, tempat wudhu. Hemat listrik di dekat saklar kelas. Oke. Selanjutnya sini kelompoknya Sabit. Ya, tampilkan. Silakan. Nama kelompok 4, Natasha, Sabit, Indira. Judul poster, hemat energi, selamatkan bumi. Energi adalah sumber kehidupan bagi manusia. Energi membantu kelancaran kehidupan manusia. Contoh, mematikan lampu pada siang hari dan memakai listrik ketika memerlukannya. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya, terakhir, kelompok hemat air. Silakan. Nama kelompok Bella, Sakinah, Fathan. Cara menghemat air. Alasan, memakai air tidak boleh berlebihan karena menghindari kekeringan dan kehabisan air. Jadi kita memakai air dengan cara irit dan hemat ya. Karena kalau kita tidak punya air, kita tidak bisa masak nasi dan untuk mandi dan segala hal. Oke, tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Nah, itu tadi adalah poster-poster yang akan kita tempel di tempat-tempat strategis. Seperti yang Pak Yun jelasin tadi. Kalau hemat air di kamar mandi. Kalau tempat wudhu juga bisa nanti kita tempel di sana. Biar kalau wudhu nggak terlalu boros. Keran-keran air itu juga ketika cuci-cuci juga nggak terlalu boros air. Buang sampah pada tempatnya dan kurangi sampah plastik nanti di tiap-tiap kotak sampah itu kita tempel. Dan terakhir, hemat listrik di dekat sama saklar di tiap-tiap kelas nanti kita tempel sebagai himbauan dan mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan.
Dari sini ada yang bertanyakan apa enggak? Paham enggak? Pembelajarannya menarik atau tidak? Oke, dari sini. Menarik. Coba perhatikan. Dari penjelasan yang Pak Yon jelasin tadi, berarti menjaga lingkungan itu sesuatu yang penting atau tidak? Penting. Kenapa? Karena kita harus menjaga lingkungan untuk generasi ke depan. Kalian besar punya anak kalian, cucu kalian, dan ke bawahnya itu masih bisa menikmati lingkungan yang sehat. Nah, dari sini Pak Yon akan membagikan asesmen tertulis untuk pemahaman kalian tentang menjaga lingkungan. Cara pengerjaannya adalah kalian cocokkan antara gambar yang di sebelah dengan keterangan yang ada di samping. Nah, itu kan ada titik antara kanan dan kiri, itu bisa kalian kerjakan. Ya, sininya aja yang depan. Nah, silakan dikerjakan. Asesmen tertulisnya sudah dikumpul, jadi bisa nanti Pak Yon cek hasilnya, dan juga asesmen ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Dari sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oh, sudah cukup? Sudah. Nah, kalau gitu kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Ya, pokoknya kalian harus jaga kesehatan dan juga melestarikan lingkungan dengan cara apa? Seperti yang kita pelajari hari ini. Hemat air, hemat listrik, buang sampah pada tempatnya, dan juga kurangi sampah plastik. Baik, dari kelompok paling depan, silakan pulang duluan. Pulang duluan ini Pak.